Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebuah hadis sahih menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya berkenaan dengan kebiasaan beliau puasa pada hari Senin. Beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin aku dilahirkan, dan pada hari Senin pula Al-Quran diturunkan kepadaku. Dua poin inilah jawaban Rasulullah yang menyebabkan beliau hampir setiap pekan berpuasa hari Senin. Yang pertama, karena hari Senin adalah hari titi mangsa kelahiran beliau. Dan yang kedua, karena hari Senin untuk pertama kali Al-Quran diturunkan kepada beliau. Umumnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan hadis ini untuk mengatakan masyru'nya, disyariatkannya memperingati Maulid Nabi. Mengapa? Karena Nabi sendiri jelas menyebutkan bahwa puasa beliau yang dilakukan setiap Senin dalam rangka mengenang kelahirannya, dikaitkan dengan kelahirannya. Yang kedua, hadis ini pun dijadikan landasan bagi mereka yang memiliki tradisi yang disebut dalam istilah Jawa puasa weton atau puasa hari kelahiran. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, aku puasa hari Senin karena hari Senin aku dilahirkan. Mafhumnya ada pesan di sini, dianjurkan setiap orang yang dilahirkan berpuasa pada hari wetonnya, hari kelahirannya. Jika orang itu lahir pada hari Selasa, maka dianjurkan tasyakuran kepada Allah setiap hari Selasa dalam rangka mengingat kebahagiaan kelahirannya. Mereka yang lahir hari Rabu dianjurkan puasa kelahiran hari Rabu. Mereka yang lahir hari Kamis dianjurkan untuk berpuasa tasyakuran kelahiran pada hari Kamis. Ini tradisi yang sudah hidup di Indonesia, terutama orang-orang yang berada di Pulau Jawa, baik orang Jawanya, orang Sundanya, Betawinya, atau orang Bantennya, bahkan hampir seluruh di kawasan Nusantara. Kita terbiasa mendapat nasihat orang tua, kalau kamu sedang punya cita-cita, kalau kamu ingin sukses, biasakan kamu puasa pada hari weton kelahiranmu. Hamba-hamba yang dimuliakan,
Hadis ini pun kemudian berkembang kembali lewat isyaratnya. Jika Rasul berpuasa hari Senin karena hari kelahirannya, yang itu berarti beliau syukur atas kenikmatan yang besar Allah berikan pada dia. Ini mengandung isyarat bahwa setiap orang, setiap pribadi, bahkan satu bangsa dianjurkan mengadakan tasyakuran pada setiap ulangan hari di mana nikmat Allah turun pada mereka. Ini kemudian dipergunakan untuk landasan bagi bangsa Indonesia mengadakan peringatan 17 Agustus. Mengapa? Karena 17 Agustus adalah hari bahagia di mana Allah turunkan kemerdekaan kepada mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wa fihi unzila alayya, karena pada hari Senin Al-Quran diturunkan kepadaku. Kita lalai, ini paket seakan-akan isyarat bahwa antara maulid dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah sebuah paket yang tidak terpisahkan. Mengapa? Bukankah kita pernah mendengar ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Seakan antara lahirnya Rasulullah dengan turunnya Al-Quran itu sudah paket dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terpisahkan. Pantas jika beliau mengatakan, aku puasa hari Senin karena hari Senin aku dilahirkan dan hari Senin Al-Quran diturunkan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, persoalannya sekarang, adakah selama ini kita yang mengadakan peringatan Maulid Nabi tersadarkan bahwa di saat yang sama juga seharusnya kita mengenang kelahiran yang diberikan kepada Nabi, yaitu Al-Quran, turunnya yang diberikan kepada Nabi yaitu Al-Quran? Dengan bahasa lain, sepatutnya peringatan Maulid Nabi diproyeksikan atau paling tidak direndengkan dengan penyadaran umat akan pentingnya berpijak kepada Al-Quran. Bukan tidak baik membaca rawi sejarah, itu baik. Bukan tidak baik membaca sholawat, itu sangat baik. Tetapi akan lebih baik jika paket yang telah disabdakan Rasulullah, yaitu memperingati Maulid Nabi, juga sekaligus mengingatkan manusia agar supaya mencontoh perilaku Nabi yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidupnya. Lagi-lagi ini kita harus diingatkan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sering mengingatkan kita semua bahwa suksesnya umat manusia tidak akan pernah tercapai, keberhasilan satu bangsa tidak akan pernah digapai kecuali mereka menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasannya. Landasan mereka dalam beribadah, landasan mereka dalam berakidah, dan landasan mereka dalam berakhlakul karimah, dalam berumah tangga, bahkan dalam berbangsa dan bernegara, dan dalam hidup sesama anak-anak bangsa yang lainnya. Hamba Allah yang dimuliakan, paket ini yang sejatinya sekarang seharusnya kita promosikan setiap hari, sehingga tidak ada peringatan Maulid Nabi kecuali di tempat itu juga disuarakan Al-Quran. Dan akan menjadi indah jika peringatan Maulid Nabi bukan cuma ramai dengan hadroh dan sholawatnya, yang itu sudah baik, tapi akan menjadi lebih baik jika peringatan Maulid Nabi dimulai dengan khataman Al-Quran sebanyak 30 juz, supaya keterwakilan Wulidtu dan Unzila alayya ada di tempat peringatan Maulid Nabi. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wantahu amma nahakum wa zajar. Kita bergembira
bahwa anak-anak kita bisa menghafal kitab-kitab solawat, bersenandung solawat memuji Rasulullah. Kita sangat senang. Kita berbahagia bahwa kitab Al-Barzanji yang berisi tentang tarikh Nabi, anak-anak kita sudah hafal. Tapi itu baru satu sayap saja. Sekarang tanya, berapa puluh kali kita mengadakan peringatan Maulid Nabi dan sudah berapa juz Al-Quran yang kita hafal? Jangan-jangan kita lebih lancar baca senandung sholawat memuji Rasul daripada menghafal ayat Al-Quran. Kedua-duanya baik dan sepatutnya kita jaga keseimbangan. Dari mereka yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan tajwid, berapa orang yang mengerti terjemahnya? Dari yang mengerti terjemahnya, berapa orang, berapa persen yang mengerti tafsirnya? Dari yang mengerti tafsirnya, berapa persen yang bisa mengamalkannya? Ini seharusnya menjadi target kita semua, seiring dengan marak dan ramainya peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Bukan hanya Rasulullah, Rasul nanti adalah asy-syafi' yang memberikan syafaat kita hari kiamat. Tapi jangan lupa, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bacalah terus Al-Quran, karena hari kiamat nanti dia akan memberikan syafaat bagi para pembaca dan pengamalnya. Dua-duanya akan memberikan syafaat pada kita semua. Wa'lamu anna Allaha amrakum amran 'azima wa qala jalla jalaluhu 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.